Waalaikumsalam. Ya Allah, ini satu kehormatan saya ketemu Bang Dani karena teman saya juga bermain di film Abang yang terbaru. Itu jangan berhenti menyayangi. Itu sebenarnya makna yang Abang ingin sampaikan apa tuh? Ya, kebetulan film Jangan Berhenti Menyayangi Aku ini memang diinisiasi oleh saya sendiri. Ya. Ide cerita dari saya, termasuk penggarapan skenario saya bersama sutradara Dedi Setiadi, Ya. juga tim penulis skenario merumuskan skenario selanjutnya ya. Ya. Tapi intinya Jangan Berhenti Menyayangi Aku itu bukan aku ini seseorang. Seseorang. Bukan. Aku ini adalah Indonesia. Oke. Jangan berhenti menyayangi aku, jangan berhenti menyayangi Indonesia. Kenapa? Oke. Dibilang jangan berhenti menyayangi, karena sekarang kita tahu, Betul. terutama anak-anak muda sekarang Iya. sudah lupa dengan jati dirinya. Iya. Mereka lebih menyenangi budaya-budaya, seni-seni dari luar. Tapi kalau kita tanya, kamu tahu nggak tari jaipong? Nggak tahu. Iya. Tahu nggak tari pendet? Nggak tahu. Tapi kalau ditanya kesenian Korea, kesenian mana, mereka lebih paham. Oke. Artis-artis aja mungkin kalau artis Korea orang udah pada tahu ya. Tapi coba tanya budayawan daerah, misalkan penari jaipong siapa? Nggak tahu. Penari terkenal di Indonesia siapa? Nggak tahu. Ya kan? Nah itu makanya kenapa film ini dibuat sebenarnya untuk menggugah para milenial khususnya agar mereka jangan berhenti menyayangi Indonesia. Kenapa dia harus menyayangi negeri orang? Kenapa nggak negerinya sendiri yang dia sayangi? Oke. Orang terlalu senang membangga-banggakan luar negeri, tapi mereka lupa dengan produk dalam negeri sendiri. Itu kesan dari film. Oh, jadi ini orang menyangkanya ini ada satu personal yang diangkat mengenai kegalauan hati orang tentang percintaan. Ternyata ini mengenai bangsa ya, Bang? Ini film kebangsaan, tapi memang film ini lebih banyaknya dibalut dengan percintaan. Orang kalau melihat film dulu mungkin ada film seperti Dilan dan lain sebagainya. Iya. Ya tidak jauh dari itulah percintaannya. Oke, Orang ada percintaan segi dua, segi tiga kan? Iya, segi lima bahkan. Ini segi empat. Cinta segi empat belum Segi ada lima. kan cinta Iya. segi empat. Segi lima. Di film ini ada cinta segi empat. Oh iya. Jadi film ini banyak mengangkat juga budaya Indonesia. Banyak mengangkat permainan tradisional Indonesia. Pemain-pemainnya juga ada anak dari berbagai daerah, seperti ada dari Papua, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, dan malah ada yang dari luar negeri yang ikut bermain di film ini. Gitu. Makanya film ini maksudnya untuk mengangkat kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Terus ini untuk seperti itu ada memang unsur politiknya juga atau enggak nih, Bang? Kalau unsur politik kita tidak bermain politik di Tapi film lebih ini. ke beragama. Kita lebih ke kemajemukan ya. Kemajemukan itu tetap dalam satu, dan di situ ada pesan moral yang lain. Contohnya ada adegan si peran utamanya waktu kecil dia pergi camping. Iya. Kemudian di tengah jalan dia menemukan potongan-potongan Garuda Pancasila yang sudah tercerai-berai. Oh gitu. Ya kan, dia memungut satu persatu. Iya. Kemudian sama dia dirangkai, diikat, dan dia dengan bangganya membawa Garuda itu. Itu yang dimaksud dengan Garuda di dadaku itu. Kemanapun dia pergi, Garuda itu selalu di hatinya. Ini saya sendiri juga merinding nih, Bang, dengan cerita ini. Abang untuk inspirasinya sendiri bersama teman-teman itu dari mana nih? Nah, basically mungkin saya mungkin cucu dari seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh sebutin namanya, Bang? Dari kakek saya, tapi di kampung ya. Iya. Nah, tapi di makamnya, di nisannya memang terpasang bendera merah putih, Oh, oke. pejuang bambu runcing. Nah, jadi kakek saya pernah memberikan pemahaman sewaktu beliau masih hidup, memberikan pemahaman bahwa kita harus cinta dengan bangsanya sendiri. Nama beliau siapa? Mungkin tidak perlu disebutkan Oke. ya, bukan pahlawan nasional, bukan, tapi pahlawan daerah ya. Tapi itu inspirasi dari kakek sendiri? Dari kakek saya. Badan saya lihat sendiri bagaimana sekarang saya zaman dulu kita diajarkan tentang Pancasila. Berarti beliau
termasuk pejuang 45 bang. Pejuang 45, Perintis Kemerdekaan. Perintis kemerdekaan ya. Oke, makanya dari situ saya lebih banyak menerapkan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai perjuangan di dalam film ini. Hampir semua film-film saya tentang humanis ya. Oke. Berarti kenapa abang milihnya itu tanggal 17 Agustus sekarang seperti itu? Berarti kira-kira apa bang? Ada continue lagi nggak nih film keterusannya nih kira-kira? Ya, kita sudah menyiapkan film kedua dan ketiga ya. Film yang kedua ini film kolosal. Film kolosal besar ya, dimana kita tidak bisa dalam waktu dekat ya, karena ini harus dipersiapkan dengan matang. Berarti ini Indonesia lagi ya? Indonesia, perjuangan seorang pahlawan. Pahlawan yang tidak disebutkan, ya, tapi di legenda masyarakat tumbuh. Oke. Nah, tapi jarang diekspos ya gitu. Ini pahlawan dari daerah Jawa Timur. Betul. Jawa Timur ini yang kita angkat. Berarti ini menyampaikan pesan kita sendiri sebagai pribumi, terutama orang Indonesia itu, bahwa negara ini bukan milik orang asing. Ya. Asing ataupun sebagainya. Karena kalau saya lihat di sini di dalamnya adalah bermakna, ada pastinya ini akan menggugah. Selain itu juga ada politik di dalam ini. Walaupun itu untuk lebih mencintai lagi Indonesia ini. Kira-kira abang mau taruh atau misalnya nanti ada ketertarikannya, misalnya aja Hollywood untuk kita menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia is not the one of the pure one, but they are rich. Tapi mereka adalah orang yang untuk sumber daya kaya dan. Betul. Tapi abang melihat nggak untuk yang banyak ini bahwa sumber daya manusianya yang salah gitu? Kalau saya lihat banyak orang-orang Indonesia yang punya yang expert di bidangnya ya, Iya. expert di bidangnya, yang berkecimpung di terutama dunia film lah, jangan jauh-jauh Iya. ya. Banyak yang berkecimpung di Hollywood juga. Iya. Contohnya seperti graphic designer dari film Transformer. Iya. Ya kan, itu kan ada yang dari Indonesia. Betul. Ya. Kemudian film-film lain termasuk saya dulu tahun 2000 sampai 2001 itu saya bekerja di ILM, Industrial Light and Magic. Iya. Itu anak perusahaannya Lucasfilm yang membuat Star Wars. Nah, saya waktu itu terlibat juga. Cuman zaman dulu mungkin tidak ada expose ya. Iya. Karena zaman dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram dan lain Betul, sebagainya ya. betul. Jadi dulu kita bekerja di luar negeri ya biasa-biasa saja ya, tidak diekspos seperti sekarang. Betul. Sekarang muncul sedikit aja langsung ekspos dan lain sebagainya. Berarti intinya abang antusias nih kalau misalnya filmnya bakal di kancah internasional, insya Allah ya? Insya Allah target kita sih untuk sekarang ini pertama 6 negara dulu ya. Iya. Untuk tayang di 6 negara Apa selain negaranya Indonesia. tuh, Bang? Terutama di ASEAN dulu. Oh, ASEAN. ASEAN Berarti ya. tetangga Itu ya tetangga dulu. Kemudian kita akan coba ikutkan juga di festival-festival film. Oke. Misalkan di Cannes, Toronto International Film Festival. Iya. Ya. Dan memang saya sering mengikuti festival-festival tersebut ya. Iya. Malah waktu dulu ada FTV saya Iya. tahun 2011 itu masuk red carpet di Iya. Toronto International Film Festival. Oke. Padahal itu FTV. Wow. Berarti abang bisa nanti kita kalau misalnya banyak yang mau belajar mengenai apa yang abang punya ilmu itu untuk anak-anak bangsa kita sebagai karya bangsa selanjutnya bisa ya bang? Oh, pastinya. Iya. Dan kewajiban saya, seseorang yang mempunyai ilmu jangan pelit. Betul. Ya, harus kau bisa meregenerasi ya. Iya. Dia menularkannya kepada terus generasi ke generasi. Jangan sampai ilmu itu terputus di dia saja ya. Makanya saya juga selain saya produser film, saya juga sutradara film, saya juga seorang dosen perfilman ya. Oke. Karena apa? Saya juga senang mengajar. Betul. Senang mengajar istilahnya ilmu itu kalau diajarkan Iya. ya diberikan itu bukannya berkurang, Iya. malah bertambah. Betul. Misalkan saya TikTok nih, saya ngobrol dengan seorang petani, Iya. dan saya ngobrol ke petani, ngasih wawasan tentang film pertanian misalnya. Nah, saya juga dapat ilmu dari dia, ilmu tentang pertanian. Misalkan kalau tanamannya udah mau kering, bagaimana caranya supaya itu bisa hidup lagi. Nah, mereka kan punya kiat-kiatnya. Iya. Saya kan nggak tahu, berarti saya dapat ilmu dong. Iya. Ya, jadi yang namanya memberikan ilmu itu pasti ada take and give. Nggak Oke. bisa selamanya kita memberikan, pasti kita akan menerima. Oke. Berarti artinya
sebenarnya mereka itu mungkin secara keilmuan, secara pengalaman mungkin bisa lebih daripada zaman kami dulu Iya. ya, waktu kami masih milenial ya. Betul. Mereka sekarang punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka bisa belajar ilmu, mendapatkan ilmu bisa dari media sosial, bisa dari internet. Iya. Zaman kami dulu mencari ilmu harus nyari ke perpustakaan. Iya. Nggak ada perpustakaan di sekolah, ke perpustakaan nasional. Nggak ada Betul. nasional, kita ke luar negeri Iya. menuntut ilmu. Sekarang semua lebih mudah untuk mencari ilmu. Sebenarnya ada nilai tambah bagi milenial sekarang. Cuman yang sangat saya sesalkan, kenapa gitu ya? Milenial sekarang kok sudah mulai melupakan Indonesianya, Oh, oke. melupakan negaranya sendiri gitu. Lah, zaman kami dulu kami pelajaran yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, sampai kami hafal, sampai kami paham betul-betul dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kita paham. Sekarang kita tanya aja sila kedua apa, banyak yang nggak tahu, Betul. ya kan? Nah itu yang saya maksud. Jangan sampai milenial sekarang ini kehilangan jati diri. Betul. Jadi abang kalau misalnya nih kira-kira ada penawaran atau dengan keberhasilan abang selama ini, abang itu karena senangnya di dunia entertain, hiburan, atau abang sebagai salah satu orang yang di media banyak itu, abang mau tetap di dunia yang sekarang nih, atau kalau misalnya ada nih kira-kira yang nawarin abang jadi anggota DPR Dewan untuk menyuarakan suara rakyat misalnya, abang pilih yang mana? Saya terus terang saya seorang seniman. Seniman tetap? Seniman ya. Dari dulu saya muda saya pernah digadang-gadang Iya. untuk menjadi anggota dewan dari kampung saya ya. Iya. Kampung saya. Cuman kembali saya berpikir menyuarakan suara rakyat Iya. tidak harus menjadi anggota dewan. Tidak harus duduk di Ya, sana. bisa melalui film. Kenapa enggak? Dan itu lebih lega ya. Lebih lega, leluasa saya ya. lebih leluasa menyampaikan Betul. pendapat melalui film. Contohnya, jangan berhenti menyayangi aku. Itu kan kritik sosial sebenarnya. Ini film kritik sosial ya, tapi dibikin dalam bentuk hiburan. Oke. Sehingga orang yang menonton tidak merasa dikritik gitu ya. Tapi dia akan malu dengan sendiri. Gitu. Itu salah satu cara ya. Salah satu cara. Berarti- Tidak harus menjadi anggota dewan ya. Oke, siap. Berarti kalau misalnya ada nih bang suatu film yang di ban atau misalnya memang dilarang untuk tidak ditayangkan, kira-kira apa nih abang punya triknya misalnya? Sebenarnya kita boleh menyampaikan kritik, Iya. kritik sosial kepada pemerintah, asalkan kritiknya membangun ya, Iya. bukan menghujat ya, Oke. menghujat. Karena begini, di dalam agama manapun itu harus tunduk kepada pemimpinnya, ya kan? Agama manapun pasti sama. Tapi Harus kalau tunduk pemimpinnya kepada- salah? Nah, itu kewajiban kita untuk memberikan kritik. Oke. Tapi kritiknya dengan santun, ya. Contohnya jangan jauh-jauh lagi di film ini. Siap. Film ini kan kritik, ya. Tapi menyampaikannya dengan santun, anak-anak dengan melakukan percontohan-contohan di Iya. dalam, sehingga kita orang tua yang pernah melakukan kesalahan pun akan senyum, tapi senyumnya ketir gitu loh. Iya. Ya kan? Oh iya, ini saya dulu kayak begini nih ya. Ini kritik sebenarnya, tapi Iya. tidak secara langsung. Oke, berarti abang sudah siap dengan segala kondisi apapun. Ya. Mudah-mudahan sukses bang. Amin. Kita sama-sama membangun negeri ini karena itu menjadi dasar pertahanan kita ya. Betul, betul. Yang penting kalau memang nantinya baik presiden ataupun siapapun yang menonton ini, baik kalangan menengah ke bawah atau ke atas, abang pengen nggak kayak buat keterusan atau seminar atau mungkin kita ada ngobrol bareng, jadi benar-benar itu diterapkan benar-benar di kancah masyarakat Ya, kita. ini sebenarnya sudah ada dalam agenda. Iya. Pertama, kami menerbitkan buku. Oh, buku. Akan menerbitkan buku Iya. bersamaan dengan peluncuran filmnya. Oke. Nah, ini ada buku yang saya tulis sendiri. Oh, judulnya apa tuh bang? Judulnya sama dengan filmnya. Oh, sama. Dan ini saya tulis sendiri. Sekarang masih dalam proses finishing. Oke. Jadi orang nggak nonton filmnya bisa dengan baca buku ini sama saja ya. Iya. Kemudian juga kita mau ada diskusi juga. Bedah Oke. buku. Iya, beda buku Bedah ya. buku sekaligus bedah film ya. Bedah Oh, film iya. termasuk promo. Oh, promo. Promonya tidak seperti film-film komersil ya. Iya. Hanya hura-hura, kita tidak. Kita setiap promo itu memberikan edukasi tentunya menggandeng pemerintah ya di sini, karena
film ini kan bukan berarti film ini dibuat oleh pemerintah, tidak Iya, ya. oleh Film para ini, seniman, betul, para ini seniman. para seniman yang peduli terhadap Sangat peduli Indonesianya, bahkan. betul ya. Jangan sampai kami yang sudah berumur dilanjutkan dengan anak-anak kami, terus nanti cucu-cucu kami, malah mereka nggak tahu Indonesia itu apa sih. Iya. Mereka nggak kenal tari Jayapong, nggak kenal tari pendet, nggak kenal, ya kan, tari topeng nggak tahu, taunya break dance, ya kan, atau apa, Jadi tidak shuffle seperti dance. punya jati diri ya. Iya, kenapa harus boleh menyenangi kesenian luar boleh, Iya. tapi ya presentasinya dibagi lah ya. Oke. Katakanlah 70-30 lah, Iya. 70 Indonesia, 30-nya luar. Betul, betul. Jadi abang nanti kalau misalnya punya academy school nih bang, atau sekolah teater atau academy school, selain itu juga ingin mencapai bahwa anak-anak Indonesia ini bisa seperti yang kita inginkan semua. Kalau ada kesempatan seperti itu, abang pasti ambil. Kira-kira mulainya dari mana dulu? Kalau sebuah film tentunya kita mulai dengan riset dulu ya. Riset dulu. Tetap kita harus melakukan riset. Iya. Untuk film ini saja saya melakukan riset kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, 1 tahun pertama dari pengalaman saya, pengalaman dari peran utamanya ya, kemudian pengalaman dari tokoh-tokoh bangsa yang kita pelajari dulu dan lain sebagainya. Jadi kita pertama pasti riset dulu. Yang pasti ini optimis ya bang untuk Iya kita dong. semua ya, untuk Indonesia. Harus. Mudah-mudahan berjaya. Amin. Dan kita bisa punya Indonesian Wood juga bang. Betul. Jadi Yakin? nggak hanya Hollywood, Betul. Bollywood, Indonesian Wood juga punya. Dulu kita hampir membuat. Iya. Dulu kami termasuk saya Iya. tahun 2005. Iya. Kami pernah mau membuat suatu daerah, itu tepatnya di Cikeas. Iya, Bang. Ya. Sekarang dijadikan kalau nggak salah komplek Brimob ya. Oke. Dulu tanahnya itu mau kita ada seorang investor iya. yang siap untuk membeli tanahnya. Kita akan jadikan pusat perfilman Indonesia. Ternyata? Cuman sayangnya waktu itu antara investor 1, 2, 3 tidak ada satu suara. Oh itu Mereka kendalanya pecah-pecah, ya. merasa egois. Gue aja, tapi actionnya nggak ada. Oh. Akhirnya ya. kendalanya ya. Cuman rencana aja. Mudah-mudahan nanti kalau memang bisa ada, kita langsung jalan ya bang. Insya Allah. Jangan lupa ngomong sama kita ya bang, sebagai jurnalis. Mudah-mudahan saling bantu kita. Amin. Yang penting sukses loh bang. Amin. Buat semua karya-karyanya Ya. dan mudah-mudahan ini membantu juga, apalagi terutama di masa pandemi yang ekonominya semakin merendah seperti ini. Abang ingin pesan-pesan nih kira-kira buat teman-teman atau ada yang sekitar kita untuk melihat ini? Pesan saya sih nggak banyak ya. Sama dengan film ini, cintailah bangsa sendiri. Iya. Ya. Sayangi bangsa sendiri sebelum menyayangi bangsa lain. Iya. Ya, karena apa? Kita lahir di bumi pertiwi, Iya. besar di bumi pertiwi, bekerja di bumi pertiwi, mencari nafkah di bumi pertiwi. Betul. Kenapa kita harus menyayangi bangsa lain? Ya. Banyak teman-teman kita yang ekspatriat ya, Iya. atau yang tinggal di luar. Iya. Mereka juga walaupun tinggal di luar, mereka tetap sayang Indonesia. Iya. Kenapa kita yang tinggal di Indonesia malah lebih sayang dengan budaya luar? Betul. Saudara saya, teman saya yang tinggal di luar negeri, mereka menggaungkan seni Indonesia loh di sana. Mereka giat. Iya. Ada latihan pencak silat di Belanda atau di Amerika atau di mana. Nah, kenapa kita yang tinggal di Indonesia malah dengan bangganya memamerkan Betul. budaya luar? Itu yang Sedangkan salah satu ikonik kita sekarang seperti Agnes Monica dan Iko Uwais yang sudah masuk Hollywood, dia sudah memperkenalkan pencaksilat. betul. Iya. Banyak tokoh-tokoh film, tokoh-tokoh musik ya mengenalkan Indonesia gitu. Oke, itu kalau abang sekarang bangga nggak kira-kira salah satu artis kita itu sudah masuk ke kancah Hollywood? Misalnya seperti Agnes Monica dan Iko Uwais. Abang bangga sebagai kita sinias kita bang? Sangat bangga. Sangat bangga. Saya sangat mendukung dan sangat bangga terhadap siapapun warga negara Indonesia yang mau membawa nama Indonesia ke kancah dunia internasional. Oke. Tapi dalam tanda kutip positif ya. Iya. Ya bukan hal yang negatif Oke. atau memalukan ya, tapi yang betul-betul positif,
membawa nama Indonesia harum lagi dan harum lagi. Oke, siap. Kalau begitu. Baik Bang, kalau gitu nanti mudah-mudahan kita bisa berketerusan bersilaturahmi lagi. Dan ini filmnya benar-benar jadi tertanam dan memang dilaksanakan oleh para manusia Indonesia ini sendiri. Pokoknya Bang Dhani sukses terus. Assalamualaikum.